Halo, selamat datang di channel Siasat TV News. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini ke teman-temanmu ya. Oke, terima kasih. Yang capres belakangan ya, karena itu pertanyaan paling berbahaya nanti. Apa alasan dan apa fasilitas untuk menjamin bahwa pikiran itu diucapkan demi kebenaran? Kira-kira itu poinnya. Ini ada mimbar akademis itu. Hak setiap orang yang punya dalil. Itu mimbar akademis. Ini bukan mimbar guru besar. Karena banyak juga guru besar di Indonesia yang otaknya kecil. Mimbar ini disediakan atas alasan kebebasan mimbar akademis. Jadi siapapun yang punya dalil dia bebas menggunakan mimbar ini. Mau profesor, mahasiswa tingkat 1. Kalau Anda punya dalil, Anda pertanggungjawabkan dalil Anda di mimbar ini. Karena mimbar ini bebas intervensi politik. Itu dasarnya tuh. Pertanyaan di belakangnya ingin menguji saya bahwa sering saya katakan bahwa tidak ada sopan santun atau bahkan tidak diperlukan sopan santun di dalam wilayah pikiran. Jadi ngapain Anda sopan santun di dalam pikiran? Sopan santun artinya minta untuk tidak diganggu karena hormat. Pikiran disebut pikiran kalau dia diganggu. Pikiran disebut pikiran kalau dia dipertengkarkan. Maka tidak ada dialektika, tidak ada didaktika. Konyol. Pikiran Anda harus sopan dan santun dong. Ngapain sopan dan santun? Itu artinya Anda tidak ingin pikiran Anda mengganggu orang lain. Padahal pikiran akademis dimaksudkan untuk diganggu. Pikiran harusnya menghasilkan pertengkaran pikiran. Jadi nggak boleh sopan kalau berpikir. Bahasa tubuh kita sopan. Tapi jangan sampai pikirannya jadi sopan. Artinya pikiran itu tidak mau dikritik. Kekuasaan selalu bilang begitu. Kritik dengan sopan dong. Kritik dengan sopan artinya jangan kritik. Konyol. Nah, apa beda berpikir dan berdoa? Kalau Anda sedang berpikir, Anda harus diganggu. Kalau Anda sedang berdoa, Anda jangan diganggu. Jadi kalau Anda nggak mau diganggu pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa. Kan itu dasarnya kan. Sekarang kita takut berpikir. Akibat takut berpikir, maka kita menulis dengan cara yang buruk karena mau menyembunyikan kritik gitu. Anda takut untuk dosen Anda ada di depan kelas, Anda takut untuk kasih dia kritik. Artinya Anda menambahkan kedunguan. Dosen mesti kita kritik. Rektor mesti kita kritik. Kalau kebijakannya menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan akademik. Karena itu kemarin saya usulkan sebagai ada hari anti rektor. Bisa aja. Itu soalnya lu tadi nanya soal capres cawapres, saya nggak tahu siapa. Saya hanya bisa duga-duga. Tetapi saya kasih parameter. Calon presiden atau calon pemimpin berikut, dia bukan sekedar lolos elektabilitas. Yang nentuin elektabilitas siapa? Anda bukan kan? Lembaga survei kan? Dan semua lembaga survei itu pembohong, penipu. Yes, dia nggak pernah mempertanggungjawabkan dananya dari mana. Metodologinya bisa dibalik apa enggak? Kan survei yang jujur dia beritahu kami dibiayai oleh partai A. Oke. Dengan cara itu partai yang lain bisa menguji metodologinya. Reverse logicsnya bisa diperlihatkan. Sekarang nggak bisa. Bahkan nggak bisa diaudit dana-dana itu. Pemilu adalah peristiwa publik. Maka berhak kita universitas untuk tahu. Anda lembaga survei yang bayar Anda siapa itu. Jadi saya ingin supaya calon pemimpin berikut dia tidak dihasilkan oleh lembaga survei. Tetapi dia harus diuji pertama-tama bukan oleh lembaga survei, tetapi oleh institusi yang memungkinkan dia lolos di bidang etikability. Pernah merusak lingkungan enggak? Record dia itu menunjukkan etikabilitas dia. Dia paham enggak apa itu publik? Jangan-jangan ini republik tanpa urusan publik akhirnya, karena ini urusan elit doang. Jadi etikabilitas itu, statementship-nya tuh. Watak kewarganegaraannya, watak kenegarawanannya itu diperlukan di awal. Apa itu bisa disurvei? Nggak bisa. Itu kita lihat di dalam cara dia mengucapkan pikiran.
Bahwa dia negarawan, bukan sekedar politikus itu. Yang kedua, kalau dia lolos etikabilitas, saya pasang filter kedua, namanya intelektualitas. Karena pemimpin 2024, dia mesti bergaul dengan milenial dunia, dia mesti bergaul dengan grammar baru dunia. Tanya sama dia, do you speak environmental ethics, Mr. President? Do you speak global new green global economy? Jangan presiden yang akan datang untuk berdebat di forum internasional mesti disiapkan 3-4 kertas untuk dicontek-contek, itu malu. Apa yang selesai di kepala pasti sempurna diucapkan. Jadi kalau dia gagap dan gugup mengucapkan sesuatu, artinya kepalanya tidak berisi. Dalilnya begitu. Jadi teman-teman mahasiswa, ujilah calon-calon presiden berikut. Pertama di dalam prinsip etikabilitas, kedua intelektualitas, baru elektabilitas. Jadi sekali teman-teman, saya senang dan saya kira ini gerakan yang bagus. Kita pamerkan pada publik Indonesia bahwa dari forum-forum akademis semacam ini kita hasilkan pemimpin. Udah betul inisiatif di awal di sini supaya timbul kerusuhan. Memang saya ingin rusuh, membuat bangsa ini rusuh karena berpikir, bukan rusuh karena korupsi. Saya bikin semacam sinopsis ya dari problem tadi. Kan kita cemas melihat arah dari bangsa ini, kemana ujungnya? Apakah negara ini akan berakhir pada negara kapitalis? Apakah negara akan berakhir pada negara agama? Apakah negara akan berakhir pada negara sosialis? Kan itu semua pertanyaan yang unthinkable. Tetapi dia masuk di dalam bawah sadar kita. Karena kita bandingkan dengan keadaan dunia pada umumnya. Ada kecemasan di Ukraina, ada kecemasan di Cina, ada kecemasan di dalam negeri Amerika sendiri. Lalu kita lihat, kita bisa bertahan apa enggak? Dia tanyakan tadi. Kalau secara ekonomi bangsa ini enggak mungkin punah karena seluruh mineral terbaik ada di sepanjang garis khatulistiwa. Semua kita punya. Tetapi justru itu soalnya. Yang kita punya itu tidak kembali menjadi milik kita. Di zaman Pak Harto, yang kita sebut sebagai konglomerat waktu itu atau oligarki, diberi hak oleh Presiden Soeharto untuk mengeksploitasi sumber alam kita. Tetapi yang balik ke negara masih 33-35%. Zaman Harto. Tetapi nggak ada orang yang pada waktu itu ya orang miskin ya akses terhadap yang disebut 9 kebutuhan dasar itu tetap bisa kita percaya. Karena setiap hari Rabu Harmoko atau bahkan Menteri Perekonomian datang depan TVRI, harga cabai sekian, besok harga bawang putih, harga beras, harga minyak sekian. Dan nggak mungkin lain, nggak mungkin berubah. Sekarang Anda percaya menteri mana yang bilang bahwa harga beras hari ini, besok 20 menit berubah. Harga minyak berubah tuh. Nggak ada kepastian. Sekarang Pak Jokowi janji semua hal, nggak ada satupun yang dipenuhi. IKN itu tidak masuk dalam perjanjian dengan Anda tuh. Tiba-tiba ada IKN. Kereta cepat sampai sekarang mangkrak. Tagihan Cina supaya Indonesia lakukan sendiri kenaikan ongkosnya dan bebannya itu ada pada suku bunga Cina yang tinggi, nggak bisa dinegokan tuh. Jadi kita mau jujur bahwa kalau Anda berjanji sebagai pemimpin, ya pastikan itu. Ya kalau nggak bisa, ya Anda mundur. Itu yang saya sebut tadi bahwa saya kasih kritik. Lalu presiden aparat bilang, Anda cuma kasih kritik Pak Rocky, solusinya apa? Anda kita gaji untuk cari solusi, dungu. Seluruh peralatan teknokratik ada di sana. Kita hanya beritahu bahwa Anda tidak memenuhi janji Anda. Solusinya apa? Ya turun. Ganti, gampang kan? Tapi itu yang kita sebut mental kita itu rusak karena obsesi pada kekuasaan. Sehingga dalam soal korupsi pun, Anda bayangin korupsi sekarang. Tagline-nya, berani jujur itu hebat. Kurang ajar betul. Saya dosen dari hari ke hari jujur, nggak perlu dibilang hebat. Jadi seolah kejujuran itu harus diberi insentif, harus diberi honor. Nah semua kita jujur. Apa ustadz nggak tersinggung dibilang berani jujur itu hebat? Dokter mesti tersinggung. Dia nggak, dokter disumpah untuk tidak bohong pada pasien. Ustadz disumpah untuk memberi pengetahuan. Dosen jujur. Kenapa mesti taruh tagline berani jujur itu hebat?